Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi update buat rekan-rekan semua. Di mana di sini ada kabar baik, alhamdulillah dari pemerintah buat rekan-rekan baik P3K yang sudah lulus maupun yang belum lulus. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Info di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut ke infonya mengenai pengangkatan P3K. Kami juga mendapatkan informasi dari Kabupaten Batanghari, di mana di sini informasinya 3 Agustus. Pemerintah Kabupaten Batanghari usulkan kuota 1035 orang untuk P3K. Pemerintah Kabupaten Batanghari mengusulkan 1035 kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022 untuk mengisi keperluan personel atau pegawai daerah. Usulan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan jumlah kuota sebanyak 1035, sebagian besar untuk posisi guru, sebagian besar rekan-rekan ya, kata Kepala BKPSDM Batanghari melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, yaitu Ibu Lina Dinanti pada Rabu 3 Agustus. Nah, berdasarkan data yang ada yang pernah disampaikan oleh Kemendikbud, rekan-rekan ya. Nah, di mana untuk pemerintah Kabupaten Batanghari ini belum pernah melakukan seleksi. Ini sama dengan Kabupaten Badung, seingat admin ya, belum pernah menyelenggarakan seleksi P3K di 2021. Jadi, di mana untuk yang pemerintah Kabupaten Batanghari ini nanti langsung dia di mekanisme kedua. Nah, dia itu langsung seleksi kesesuaian atau verifikasi, rekan-rekan ya. Nah, setelah itu jika masih ada sisa kuota atau sisa formasi, itu akan lanjut ke peserta seleksi umum. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi untuk Batanghari itu tidak ada penempatan karena tidak ada yang PG. Alasannya itu rekan-rekan ya, tidak pernah menyelenggarakan seleksi P3K di tahun 2021. Nah, jadi dia itu langsung diseleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya kita ke BKPSDM Pesel. Nah, ini Pesel rekan-rekan ya. Nah, terus di sini ini dari media sosial resminya, pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, ternyata Pesel ini Pesisir Selatan. Ini 8 Agustus 2022 sampai dengan 2 September 2022. Nah, jadi untuk Kabupaten Pesisir Selatan itu akan melakukan pendataan di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 8 Agustus nantinya. Nah, di sini nih, halo sahabat BKPSDM Pesel, Mimin mau ngasih info nih. Sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bernomor B1511 sekian tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, maka pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan pendataan tenaga non-ASN dari tanggal 8 Agustus. Alhamdulillah rekan-rekan ya, ini sudah mau dilakukan pendataan di Kabupaten Pesisir Selatan. Oke, selanjutnya kita di sini dan ini hasil audiensi pemerintah Pemprov ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan perwakilan GLPG P3K Provinsi Jawa Barat. Nah, rekan-rekan bisa dilihat di sini, ini Bandung 1 Agustus 2022. Nah, ini ditandatangani rekan-rekan ya secara resmi. Nah, di sini ada 8 poin, kita cek sama-sama. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan memperbaharui data DSO dan ditindaklanjut sebagai acuan kebutuhan formasi yang lebih real, dan perhitungan DSO untuk satu kebutuhan adalah 24 sampai 30 JP. Nah, di sini dicontohkan, jika ada 48 JP pada mapel tertentu, maka dihitung 2 kebutuhan. Jika ada 32 JP dihitung 1 kebutuhan. Cut off Dapodik 31 Agustus 2022. 2.
Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan kekurangan DAU untuk gaji dan tunjangan ASN guru P3K. Nah ini. Terus yang ketiga, rekrutmen guru lulus passing grade akan dilakukan secara konsisten sesuai dengan surat edaran Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang sehingga rekrutmen prioritas 2 dan prioritas 3 tidak akan dilakukan sebelum 10.397 guru lulus passing grade diangkat seluruhnya. Nah, ini katanya ya, ada 10.000. Formasi guru lulus passing grade sebanyak 6.425 dapat diangkat secara bertahap sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Nah, ini sesuai anggaran baik APBN maupun APBD. Untuk 3.972 yang telah lulus passing grade akan dipertimbangkan terhadap DSO yang sudah diperbarui apabila sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. 5. Rincian mata pelajaran dapat diperlihatkan dalam waktu dekat, paling lambat 10 hari terhitung dari sekarang tanggal 1 Agustus 2022. 6. Perlu pemetaan mata pelajaran PKWU yang masuk keranjang untuk dilihat kembali kesesuaiannya dengan mata pelajaran ijazahnya. Semua yayasan tidak boleh memberhentikan guru lulus passing grade sebelum diangkat menjadi ASN guru P3K. Nah, ini poin ketujuh juga. Cukup penting rekan-rekan ya, buat rekan-rekan yang ada di swasta yang sudah lulus passing grade itu tidak boleh diberhentikan. Keterbukaan dalam proses perhitungan anggaran serta formasi kebutuhan P3K guru akan melibatkan guru lulus passing grade. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ini adalah hasil audiensi Pemprov Jabar dengan perwakilan GLPG P3K Provinsi Jawa Barat. Jadi semoga saja yang sebelumnya tidak bisa ditempatkan dan yang PKWU yang masuk keranjang bisa mendapatkan, rekan-rekan bisa mendapatkan formasi setelah pemetaan. Terus ini yang swasta juga tidak diberhentikan. Nah, selanjutnya di sini admin juga mendapatkan informasi Medan udah pemetaan. Saya di induk. Nah, ini katanya di induk. Dia sudah pemetaan dan beliau ini ditempatkan di induk. Yang swasta bagaimana? Nah, ini ditanyakan yang swasta. Medan, negeri dan swasta dapat penempatan. Jadi negeri dan swasta itu di Medan dapat penempatan. 1065 dapat tempat semua. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Ini kabar baik dari rekan kita yang ada di Medan. Nah, jika memang apa yang disampaikan beliau ini benar, bahwa ada 1065 dapat tempat semua. Nah, disuruh di sini dijawab alhamdulillah. Jadi semoga juga daerah lain seperti itu Bapak Ibu ya. Semua yang lulus PG baik negeri maupun swasta bisa mendapat tempat. Oke, kita tunggu saja lanjutan daripada informasi ini. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Silahkan tunggu info selanjutnya. Pantau terus channel ini. Admin akan terus update info terbaru seputar P3K. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.